Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam insan proyek. Selamat malam para penyeruput kopi. Balik lagi Mas ya. Kita ketemu lagi setelah 1 minggu kita sibuk dengan rutinitas. Pada kangen nggak nih pendengar? Pastinya kangen lah. Yakin? Kangen dengan obrolan kita. Kita optimis. Ngomong soal optimis, ini kan Indonesia lagi optimisnya menanggulangi pandemi. Ya, Benar. Kemarin Pak Jokowi sudah mencontohkan sebagai penerima vaksin pertama. Biasa nonton videonya itu, yang nyuntik itu sampai gemetar. Oh iya benar-benar, saya juga lihat videonya itu. Dia sakit atau memang karena dia saya nyuntik Pak Presiden, grogi mungkin. Jadi takutnya ini jarumnya kenapa-napa. Mungkin dalam hatinya pernah nyuntik Pak Presiden, suatu kebanggaan. Jadi dia berada gemetar. Ya ini sedikit kabar gembira ya, di tengah-tengah kemarin kita mulai tinggi lagi naiknya. Kan tagline-nya saya siap vaksin. Benar? Siap vaksin ya. Itu kayaknya semua BUMN ya. Iya. Tagline-nya siap divaksin. Apakah Anda siap? Saya siap. Anda siap? Saya siap. Saya siap. Demi memerangi Pandemi. pandemi. Ya semoga ini menjadi harapan baru ya buat kita semua. Dan kembali ke normal semula ya. Kita bisa nongol, bisa nonton bioskop, Dan supaya sekolah, proyek-proyek jalan lagi, itu yang paling biar tender seperti normal. Kita nggak ada pemasukan tender sebenarnya. Ya memang karena industri konstruksi itu termasuk industri yang terdampak cukup besar. Karena kan dari proses distribusi barang kemarin kan pabrik juga banyak yang mengurangi pekerja. Nah itu jadi barang datang juga susah. Terus kemudian di proyek sendiri jika ada yang positif COVID itu kan potensi dihentikan berarti. Jadi memang konstruksi ini kemarin cukup terdampak dari COVID. Buah hasil dari virus apa namanya virus? Antivirusnya Sinovac. Sinovac, vaksin Sinovac membawa perubahan baik bagi seluruh dunia ya. Amin. Nah, kita lanjut ke episode malam ini Mas. Kita ngomongin apa ini? Dari DM teman-teman kita ada yang DM. Ada salah satu DM dari 4.700 sekian kemarin DM di IG kita. Kita ambil dari ibu-ibu. Dia nanyain. Kali ini wanita ini. Kemarin kan udah Laki-laki. iya, kayaknya laki-laki. Beliau nanyain agak menarik Mas. Dia menanyain soal kasus suaminya. Wah suaminya ngapain di proyek ini? Dia Macam-macam kayak suaminya. saya bacain. Penanyanya dari Mbak Yasta di akun IG-nya Dwi Suari Yastawiani. Nanyanya gini Mas. Suami saya kerja di proyek pulang selalu malam. Padahal jabatan staf biasa yang tidak ada pengaruh terhadap proyek. Saya tahu karena saya dulu pernah kerja di proyek sebelum menjadi ibu rumah tangga. Nah, saya mau nanya ini Mas, apakah semua jabatannya di proyek itu berpengaruh dalam kinerja proyek? Menarik pertanyaannya. Tapi yang perlu dicek itu sebenarnya waktu pulang itu bau parfum cewek enggak itu? Oh, Suaminya. Nah, kemana dia? maaf Mbak ya, Bu ya, bukan menejas. Suami ibu. Mungkin jabatan suami ibu ini orang penting, Mungkin bisa. karena dia pulang malam. Tapi kalau nggak penting, pulang malam ngapain? Nyari kepentingan di tempat lain. Orang nggak penting tapi mencari kepentingan di tempat lain. Orang penting juga berarti. Nah, penting. Tapi untuk di skala proyek, dia selalu pulang malam. Dan pertanyaannya adalah, semua jabatan di proyek itu berpengaruh nggak sih dalam kinerja sebuah proyek? Wah, ini yang menarik. Kita kan nggak tahu jabatannya, dia nggak ceritain jabatan suaminya apa. Mungkin engineer atau project atau OB, maaf. Bisa jadi kan ya? Bisa. Lumrah kan kalau dia pulang malam. Setahu saya gitu atau enggak Mas? Atau OB pulangnya jam 5 sore tapi PM engineer pulangnya jam 10 malam.
kayak episode kemarin kan engineer itu pulangnya sampai berjam malam gitu, kadang pagi. Tapi kalau ngomongin OB sendiri tuh kalau di tempatku OB malah lebih ekstrim, dia pulangnya mungkin lebih dari jam 11-12. Jadi ketika engineer udah pulang, dia masih di situ, masih beresin semua gelas. Biasanya dia sebenarnya engineer-nya proyek itu. Jadi engineer udah pulang, kalau ada masalah dia yang cari solusi ya. Gambar di chat tuh dia pas malam-malam tuh ngerjain proyek. OB apa PN? Itu jadi kalau ngomongin malamnya OB lebih malam, paginya jam 8 misalnya engineer sampai kantor, OB itu jam 7:30-8 udah di kantor, udah bersih semuanya. Kadang-kadang udah nyiapin air putih di meja masing-masing. Jadi yang pertama di tempat Ya, sebelum para karyawan datang dan disampaikan, dan pulang pun dia juga pasukan paling belakang nih ya. iya. OB itu seperti itu. Berarti tidak boleh mengesampingkan status dari seorang teman kita OB gitu. Jelas. Kalau nggak ada OB ya engineering juga nggak akan mau jalan kan ya. Iya. Ya karena Kantor kotor. bisa, itu sebenarnya sangat penting sih mas. Jadi kan karena kalau mungkin jabatan-jabatan lain seperti engineer, kayak PM itu kan sibuk ya mas. Jadi kalau nggak ada OB nih, siapa yang bikin kopi? Dan kalau nggak kopi kita nggak bisa ngobrol di podcast. Kita ada OB-nya nggak ya? OB. Kalau di sini semuanya. Jadi kalau diomong OB nggak penting tuh ya salah sih, Salah ya, bukan benar tapi kurang tepat ini. kurang tepat. Nah, selain OB di proyek itu apa lagi mas? Menurut mas? Iya. Mas, ya? Tapi apa ya, selain itu mungkin ada, kalau ngomongin selain OB kadang-kadang yang kita butuh itu ibu masak. Itu masak benar sekali. Terutama kalau kontraktor itu kan kita ya namanya juga sibuk ya, berangkat pagi pulang malam, itu kan kita nggak sempat masak sendiri atau ngapain. Nah itu makanya keadaan ibu masak tuh benar-benar jadi penolong lah. Jadi itu menyiapkan masakan yang sesuai dengan kebutuhan kita, perut kita. Kenapa Dan saya juga- bilang gitu? Karena waktu proyek misalnya di Kalimantan kemarin, itu memang dicarikan ibu masak yang spesialis masakan Jawa, karena mayoritas karyawan adalah orang Jawa. Oh Jadi yang iya, dimasak itu sesuai dengan lidahnya. Nah itu kan jadi kita lebih semangat kerja ketika yang kita makan tuh pas lah. Dan juga saya juga pernah bangun-bangun jam 2 malam, ada yang udah masak ini ibu, masak ini jam 2 jam 3 untuk mempersiapkan makanan jam 6 perjuangannya. Nah, jadi itu penting banget ya, terutama Jam mungkin, 2 juga lapar mas. terutama mungkin buat proyek-proyek yang di luar domisili itu Iya. penting ya dari masak. Masak ibu cuci. Oh ibu cuci juga. Kalau nggak ada yang cuci, masa laundry terus. Iya. Dan baju kita banyak yang dipakai kan. Ya, dan kalau berkaca pada pertanyaan sebelumnya, kalau kita jadi set engineer pulang jam 12 malam terus, laundry aja nggak sempat kan? Iya benar. Ke tempat laundry-nya nggak sempat. Jadi apalagi. Ya. Karena kan juga terutama teman-teman lapangan ya, itu kan bajunya cenderung lebih kotor karena Ringan, debu, besi, cor-coran, cor ya lebih ya. kerja diri sendiri. Berarti mereka ini berjasa penting ya mas ya. Penting. Cuma sekilas ya, mungkin tadi sempat ditanya juga. Mungkin sekilas nggak penting karena kalau dibandingin dengan engineer lapangan yang produktivitasnya tinggi dan teknisnya, cara pengawasan itu kan sekilas tuh nggak seperti mereka tuh, jauh. Iya. Kesannya seolah-olah nggak ada itu nggak apa-apa. Padahal itu mempengaruhi perut kosong, kita nggak bisa mikir mas. Iya. Kantor kotor bisa mikir Nggak nyaman juga. Nggak nyaman. Bisa jadi sarang nyamuk malah sakit kan, bisa juga. Baju bau, nggak bersih, keringat, gatal, panuan. Jadi posisi bumes, bu cuci, bu masak itu OB juga. OB juga itu masih menjadi bukan yang penting, baik. Penting sih, Penting walaupun mereka tidak kelihatan di depan, maksudnya di garda depan, tapi
ya tugas mereka sebenarnya berat juga, bisa sampai pulang malam-malam. Terima kasih buat para ibu mes, Bu Cuci, Bu Masa, Dan Robi, terima kasih. Apalagi Mas, mungkin ada? mungkin kemarin yang sempat jadi berat ya, hampir sekilas nggak ada nggak apa-apa, tapi yang terpenting itu satpam juga. Security proyek itu pengalaman dulu sih, satpam itu punya kendali cukup tinggi di terutama satpam proyek karena dia mengatur masuk keluar barang. Jadi ketika ada barang masuk atau kontainer itu dia cek semuanya, apalagi terutama barang keluar. Nah itu benar-benar dicek surat jalannya, bener nggak ini barang mau keluar, misalnya untuk dibuang atau apa. Karena pengalaman itu udah pernah ya mengeluarkan material tapi tanpa seizin kontraktor, ya itu nyuri lah, mereka itu sebenarnya nyuri, menggelapkan barang dengan cara membuangnya keluar. Nah alasan satpam ini cuma mau dibuang, padahal sebenarnya barang masih kepake, tapi malah dibawa keluar buat dijual gitu. Terus security itu tugasnya nggak cuma jaga pintu, ngecek orang masuk, ngecek orang keluar, tapi material juga dia ngecek. Ya, ini yang saya tangkap security proyek itu terdiri gitu. Jadi kadang-kadang memang dia cukup dibekali dengan dasar-dasar pengetahuan dasar soal material di dalam proyek yang kira-kira mau keluar atau masuk. Dan secara tidak langsung satpam juga sebenarnya harus hafal juga ya orang-orang yang kerja di situ untuk mengantisipasi ada penyusup. Benar sih Mas. Kalau saya juga security itu pasti dia EI-nya AI, ya benar. AI, Artificial Intelligence. Yes, betul. Lebih intelijen ketimbang face scanner. Oh, iya. Ini deweku bukan, ini bukan. Kamu bukan dari mana? Bukannya siapa? Coba identitasnya. Berarti posisi sebagai security ini sebuah vital juga Mas ya? Vital juga. Vital sih kalau di proyek vital banget. Malam-malam dia keliling untuk melihat material onsite-nya itu aman atau enggak, atau nyaman kan? Nyaman kan? Maaf kita bukan skeptis kan ya. Tapi ya sih kalau malam itu pernah juga kan kejadian si satpam ngegap sih ada pekerja yang nyuri kabel dari tukang MEP itu malam-malam buka kabel itu terus ambil tembaganya. Itu yang ketahuan oleh si satpam dan akhirnya dia diproses, terus paginya udah ditangkap lah di kantor gitu. Sama security gitu. Oh, Security nangkap security. Bukan tukang lah. Oh tukang. Oh security Nangkap tukang MEP ya. Security menangkap tukang yang nakal. Ya. Tukang itu pasti ada yang nakal. Kalau nggak nakal, nggak tukang. Iya, nggak juga sih. Nggak suka ya. Nggak nakal, nggak asik. Yang asik yang nakal, bad boy. Tapi security itu kalau saya dengar cenderung dia mengambil orang lokal. Ya, mungkin itu karena lebih ke meminimalisir ini ya. Kalau dia orang lokal kan kenal orang-orang sekitar, lingkungan sekitar. Jadi untuk menjaga keamanan lebih enak lah, lebih dia sudah kenal dengan orang-orang sekitar. Kita udah kenal yang bisa disebut remanya di daerah tersebut. Remanya kita bukan, jadi segala keamanannya tolong dibantu untuk diamankan juga. Karena kita dipalak malahan. Ya. Banyak kejadian pun juga sebenarnya preman ini sebenarnya juga ada kayak di film-film preman action itu. Dia punya organisasinya gitu. Itu makanya dijadikan security. Kita nggak tahu sebenarnya karena aku bukan preman. Aku bukan preman. Nah, itu tadi kita udah masuk ke selingkup proyek. Selain security yang berpengaruh dalam kinerja proyek yang jarang terlihat itu apalagi Mas? Tukang harian. Bisa tukang harian. Tukang bersih-bersih harian atau tukang harian. Tukang harian itu biasanya jatuhnya di harian K3. Iya, kan bersih-bersih. Harian tuh kalau teman-teman yang belum tahu, harian itu artinya dia dibayar berdasarkan hari kerja dia.
hari ini masuk ya hari ini dibayar, kalau hari ini nggak masuk nggak dibayar, dan dibayarnya biasanya tiap 2 mingguan. Nah tukang harian ini kadang-kadang sehatnya proyek itu bentar aku tuh sehatnya itu karena suka-suka proyek lagi butuh orang banyak, minta banyak orang harian, tapi ketika lagi nggak butuh ya di-cut semua. Padahal posisinya kan mereka mungkin belum ada pekerjaan baru, terus tahu-tahu udah di-cut. Terus seperti itu Ya, Jadi kontraknya benar-benar harian ya. benar-benar kontrak harian. Bisa hari ini kerja, besok nggak kerja ya. Ya, kan kebutuhan. kasihan Mas ya. Kasihan. Tapi kalau tidak ada orang harian gimana? Nah, itu kan sebenarnya tergantung pekerjaan juga. Harian itu sebenarnya pakai buat apa sih biasanya? Bisa Bersih-bersih. bersih-bersih, Bersih. atau ngurusin kerjaan yang kalau pekerjaan itu dilakukan tukang lain mungkin bisa menghambat produktivitas. Misalnya Ya. pembersihan, jadi Oh, disediakan oke. khusus dari tukang harian. Jadi ya penting sih kalau nggak ada tukang harian itu ya produktivitas proyeknya bisa menurun. Kurang. Nah, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang pecahan-pecahan keramik itu bersihnya pakai orang harian. Ya. Kalau yang suruh orang tukang keramik kan dia nggak produktif. Ya. Dan dia analisanya angkat keramik dari gudang, taruh di lantai yang akan dikerjain, terus dikerjakan tuh. Sama ngenat lantai itu ya. Itu yang habis semenannya dibersihin. Ya, Ya, atau ada waktu ngecor, tiba-tiba ada cor-coran yang terkena ke kaca jendela, itu kan yang bersihin bisa dari Oh tukang Iya. harian. Kalau tukang sornya yang bersihin, nggak jadi ngecor lagi nih nanti. iya. Iya. Betul Mas. Jadi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlihat mata tapi itu membutuhkan effort lebih dari para pekerjaan harian. Iya. Berarti kalau analogi mungkin dia tuh bukan ujung tombak yang mereka yang harian, tapi supporting lah. Seperti itu. Kalau nggak ada mereka ya si ujung tombak nggak bakal jalan. Saya teringat satu game yang viral sampai sekarang ini, ada role support. Apa? Maki, support, tank, Oh, iya. Support. marksman. Saya juga pengguna support. Saya orang support aja, orang nggak penting. Tapi kalau nggak ada support ya, yang utamanya juga nggak jalan. Kesusahan. Jadi penting nggak penting, ya penting lah. Tim namanya. Saling mengisi lah ya. Mungkin ada lagi. Saya ini flagman. Flagman itu manusia bendera. Maksudnya beneran. Dia kalau di jalan sambil bawa tongkat warna merah. Ye, Apa sih? Wibu. bukan itu. Tapi namanya flagman. Dia mengatur lalu lintas. Oh, Oh ya. ini sering nih kalau lihat daerah jalan yang lagi diperbaiki atau apa yang macet itu. Dia Nah, biasanya ada di situ. atau yang proyek itu masih di depan jalan raya pasti ya. Bukan jalan raya. Di jalan raya. Ya. Jadi untuk mengamankan lalu lintas kalau ada truk mau keluar atau truk mau masuk, jadi dia ngasih tanda dari jauh pakai flag sticknya itu. Nggak tukang parkir sebenarnya, tapi bahasa orang proyek itu flagman. Oh, manusia bendera. Di depan jalan tuh. Karena dia bawa bendera ya. Buka dulu bendera kan, zaman dulu bendera Singapura. Astaga. Tuh, tapi sekarang pakai stick. Oh ini dia sambil joget. Ya. Penting ya jogetannya di jalan itu. Misalnya nggak ada sih flagman nih gimana nih kan? Lalu lintas juga ya kadang-kadang ya. Kadang orang nggak merhatiin rambu kan. Oh, Gas motor, gas aja ternyata depan ada gas terus gitu ya. Jadi pantat truk. penting juga buat keselamatan Penting berarti. keselamatan buat sekitar. Dan profesi itu kan sebenarnya jarang orang mengetahui. Memang ada dibuka lowongan sebagai flagman. Syarat minimal sarjana nggak mungkin. Tapi penting ya kayaknya. Pengalaman mampu memegang batang tongkat. Nggak mungkin kan? Tapi posisi itu diperlukan demi keselamatan lingkungan di sekitar proyek. Lantas bagaimana kalau tidak memakai orang flagman?
biasanya diganti satpam sih kalau nggak. apa Nah, nanti Atau- kembali lagi ya nanti satpam dia. Oh siapa? Ya. Jadi dia lagi ngatur lalu lintas, ada yang bawa keluar material. Nah, atau dia pakai orang ketiga harian. ini bersih-bersih siapa? Tapi secara posisi dia berubah menjadi orang pacman, bukan orang harian. Jadi orang harian super bisa ya, Oh bener. benar ya. Orang itu emang kadang-kadang Dia bisa semuanya tapi emang nggak mastering lah, nggak mumpuni. Ya, balik ke dia support, tapi support semuanya. Semuanya. iya benar. Yang support assassin, support tank. Kemarin tuh terakhir tuh, jadi proyek udah selesai nih. Nah itu karena tukang udah pada pulang semua, tinggal harian. Tapi si hariannya bener-bener nyelesain semua pekerjaan yang mini-mini di kok. Ya bantuin plafon, benerin pintu, masang Excel gitu. Terus benerin keramik yang kopong. Jadi si hariannya bener-bener multifungsi, multi talent lah dia. Iya. Itu semua pekerjaan walaupun ya itu secara kualitas tidak mumpuni tukang aslinya. Tapi ada, saya pernah tahu dari harian, orang harian, dia terus menjadi OP, Oke. terus jadi- dia jadi pembahasa. Oh, kirain jadi PM. Ini kayak mau inspirasi story malah jadi Hariannya ternyata harian ibu-ibu. Oh. Kan ada yang harian cowok-cowok, anak muda, mungkin kadang ada ibu-ibu bersih. Mungkin kebetulan orang bersih-bersih sih. Gitu. Dan dia terus ditarik jadi jadi OP. Atau mungkin kalau proyeknya udah selesai bisa jadi Iya. ditarik jadi bagian dari building management bisa tuh. Kurang tahu kalau mungkin bisa. Tapi kan itu di kontraktornya dulu, saya di kontraktornya ada. Tapi kalau ngomongin inspirational story, ada tuh teman awalnya emang dari OB. Dari OB itu kalau dia cermat, dia kan sering suruh fotokopi berkas. Nah, fotokopi berkas itu si orang ini sangat telaten. Jadi selain Jadi akhirnya fotokopi- jadi tukang fotokopi. Nah, Oh, iya. jadi pas fotokopi berkas-berkas banyak, dia sambil baca di urut-urutannya tuh. Jadi berkas itu dari mana dulu, tagihan, masuk ke verifikasi, masukin faktur pajak dulu, terus berkas di bundle, kirim ke pusat. Nah, dia lama-lama apa urutannya nih? Lama-lama dia diangkat jadi OB senior. Maaf, kan bermaksud bercanda. Sangat inspirasional ya. Jadi si OB itu lama-lama dia nyari waktu luang buat kuliah. Waktu itu di Surabaya, kan ada kelas malam. Nah, Kelas karyawan ya. Nah, di situ mulai kelas malam, mulai kuliah rutin, terus akhirnya dapat gelar S1. Nah, dari situ dia diangkat jadi staf akuntansi. Dia udah jalan cepat. Udah agak lama sih, 5 tahunan, kurang lah lebih. Nah, kemarin terakhir ketemu udah jadi di manajer akuntansi. Ini kisah nyata ini, Mas. Beneran, Nah, di teman proyek sebelumnya seperti itu. Jadi dia antusiasme untuk ingin tahu tinggi mas ya. Ya, curiosity tinggi, terus willing to learn, harus semangat untuk Gitu. belajarnya tinggi. Jadi tidak menghambat atau tidak membuat langkah yang berhenti. Iya. Aku ini OP, apa mungkin bisa jadi manajer? Ternyata Ada buktinya. tinggi. Jadi mungkin teman-teman yang saat ini, maaf, gitu, mungkin kehidupanku nasibku seperti ini. Itu tinggal kita mau berusaha untuk tidak learning lagi apa enggak. Iya. Belajar. Karena hidup sebenarnya untuk belajar. Kita tuh harus selalu haus ya. harus terus pengen nambah ilmu. Dan mungkin juga buat teman-teman yang merasa jabatan tinggi tuh jangan merendahkan orang-orang di sekitar. Salah satu ada kata-kata yang dari guru besar saya. Besar beneran ya. Benar. Jabatan tinggimu itu bukan berarti untuk merendahkan anak buahmu. Karena sekolah tinggimu itu bukan untuk jadi orang yang merendahkan, untuk menjadi orang yang kerjaannya merendahkan. Itu kata-kata guru besar saya.
Jadi artinya secara garis besar jabatan tinggi itu hanya secara duniawi. Oke. Terus ada lagi mas, posisi yang sebenarnya samar-samar tapi sebenarnya penting juga. Mungkin seperti operator passenger voice gitu. Itu harian atau bulan ya biasanya? Kalau aku terakhir itu bulanan. Oh itu bulanan ya terus. Penting. Memang sekilas kayak seolah-olah bisa diremehkan. Artinya dia cuma duduk di situ, mencet tombol, kayak mainan ya. Iya, kalau sepi dia ngokok. Gak boleh kan mas Nggak boleh. Nanti dia keluar terus ngokok di luar. Oh iya. Nah, pas butuh ini nyari di mana nih kan? Tapi kalau nggak ada dia, nggak ada yang Iya. kita nggak bisa naik turun. Karena kan pertimbangan ini selain mungkin dia mencet tombol juga kalau ada trouble dia langsung eksekusi di situ. Karena kan kalau cuma mencet tombol nyari harian lokal aja bisa. Iya. Jadi operator passenger tuh kalau bisa yang mengerti tentang perbaikan ini. Iya, biasanya emang mekanik yang instan sih. Makanya dari situ terus dia ya ikut nungguin sambil naik. Jadi episode malam ini kita menceritakan tentang profesi teman-teman di proyek yang tidak terlihat mata tapi sebenarnya sangat vital, sangat penting. Jadi kita nggak boleh merendahkan meremehkan posisi tersebut. Supporting tim tadi itu Supporting team. dia mensupport teman-teman yang bekerja di ujung tombak. Jadi mungkin ya mereka emang nggak terlihat ada produksi tinggi tapi dengan keabsenan mereka tuh produktivitas bakal turun. Jadi untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Yani tadi, Bu Yani ya, Bu Yasta, bahwa semua jabatan yang di proyek itu benar ya berpengaruh. Iya. Benar. Kalau mungkin suaminya cuman OP atau security atau apa tadi? Mungkin bisa ditanyakan, mungkin dia malam berubah jadi ibu cuci. Karena si Ibu Yani udah menanyakan suaminya posisinya apa. Mungkin dia malu kan suaminya ternyata mungkin bukan jabatan tinggi ya gitu. Tapi secara fungsionalnya sangat Tetap penting, sangat penting. gitu. Karena dia support. Oke. Jadi kita sudah episode malam ini menjawab satu pertanyaan dari akun follower kita ya. Oke, kayak udah cukup Mungkin ya. untuk episode kali ini. Ya. Kita udah kurang lebih hampir 3 tahun ya mas. 30 30 menit. menit. Kita udah membahas mengenai posisi yang di proyek yang berpengaruh di dalam kinerja proyek itu apakah penting atau tidak penting. Kita jawab penting. 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 Tidak ada dan kecuali yang nggak penting. Ada lagi? Oke, mungkin teman-teman kalau mau tanya atau ada masukan buat didiskusikan bisa DM di akun IG kami @kopisipil. Nanti pertanyaan yang cukup menarik akan kita bahas di sini. Di episode berikutnya. Jadi jangan lupa langsung aja sekarang follow IG-nya. Follow IG, terus dengerin podcast kami, sharing podcast kami ke teman-teman kalian untuk kisah-kisah yang menarik untuk dibahas, bertukar pengalaman. Mungkin jika kita ada yang salah kata atau salah ucapan, kita mohon maaf, terutama buat Ibu Yasta dan suaminya. Mungkin kalau mendengarkan, kita hanya sebatas sharing knowledge ya, dari berdasarkan pengalaman kita. Oke, kita akhiri dengan akhir kata kopi sipil. Rebut kopi sambil ngomongin proyek. Salam